Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Tunjukkan bahwa kamu bisa meraih impian, gapai harapan. Susah dahulu sudah biasa, yang penting jangan berputus asa, itu luar biasa. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. 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 Banyak cerita di luar sana tentang orang yang berputus asa. Hidup jadikan beban tanpa ada pergerakan. Semakin dekat terkena gangguan jiwa, tentu tidak merdeka. Karena tak mau berusaha, akhirnya pikiran kemana-mana. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. 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 Hey, semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. 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 Ini langsung coaching kita. Oke, kita mulai aja lah Ibu ya. 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 Sebelum kita mulai coaching, kita relax terlebih dahulu, ambil napas, buang napas ya, seperti yang tadi kita lakukan. Hitungan 5 kita tarik napas, hitungan 5 kita tahan, dan hitungan 5 kita buang napas. Kita mulai ya Bu Anggun, Bu Juriah, maaf Bu Juriah. Baik Bu. Kita tarik napas hitungan 5 ya. Silakan Bu, kita tarik napas. Oke. Oke, kita mulai ya Bu. Skenario yang pertama, saya sebagai coaching dan Ibu sebagai coachee. Ya, silakan Bu. Baik Bu. Di sini Juriah seorang murid SMA kelas 10. Juriah adalah seorang murid yang rajin dan cerdas. Namun akhir-akhir ini Juriah sering terlambat datang ke sekolah.
Ibu Lena memanggil Zuriah dan melakukan coaching. Ini tema kami di sini adalah keterlambatan siswa. Nah, baik, kita mulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Juria, silakan masuk. Ibu memanggil saya ya, Bu. Ada apa ya, Bu? Begini, tujuan Ibu memanggil kamu kemari, mau ngobrol-ngobrol sebentar saja. Mau membicarakan masalah keterlambatan kamu beberapa waktu ini. Baik, Bu. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Apa ada masalah? Maaf ya, Bu. Sebenarnya saya ingin hadir tepat waktu seperti biasanya. Tetapi saya nggak bisa, Bu, karena saya harus membantu orang tua saya berjualan, Bu. Pulangnya malam hari, paginya saya bangun kesiangan, Bu. Belum lagi harus mengantar adik ke sekolah, Bu. Setelah bangun pagi, apa yang kamu lakukan rupanya? Selesai sholat, saya cuci piring dan menyapu rumah, Bu. Tadi kamu mengatakan kamu bantu orang tua. Terus kamu pulangnya malam. Kemudian kok kamu bisa kesiangan bangun? Sepulang berjualan, saya mengerjakan tugas lagi, Bu. Setelah selesai, baru kemudian saya tidur, Bu. Oh, begitu ya. Bagaimana dengan adikmu? Apakah sekolahnya jauh ketika kamu mengantarkannya pagi? Sekolah adik saya cuma sekitar 10 menit, Bu, dari rumah. Tapi terkadang adik saya lama untuk mempersiapkan diri, Bu. Saya harus menunggu beberapa menit. Apakah kamu nggak membantunya? Enggak, Bu. Begitu. Dari apa yang sudah kamu ceritakan, apa rencana kamu ke depannya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya berniat mengerjakan tugas setelah pulang sekolah, Bu, biar tidak begadang lagi. Saya juga akan pasang alarm biar tidak bangun kesiangan lagi, Bu. Bagus, luar biasa ide yang kamu ambil. Nah, syukurlah kalau kamu sudah paham apa yang harus kamu lakukan. Menurut kamu, apa yang sudah kamu rasakan sekarang dengan ide kamu itu? Apakah kamu apakah kamu merasa kamu itu masih bisa untuk tidak terlambat? Bisa, Bu. Saya Bagaimana juga perasaan kamu sekarang? perasaan saya sekarang merasa lega, Bu, karena takut nanti saya dapat panggilan orang tua dari pihak sekolah kalau sering terlambat, Bu. Syukurlah kalau kamu merasa lega dan dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Untuk rencana ke depannya, seperti yang kamu rencanakan tadi, kapan bisa kamu lakukan? Insya Allah nanti Bu, sepulang sekolah saya lakukan. Saya pulang sekolah nanti saya mengerjakan tugas, Bu. Terus nanti malam saya akan mulai memasang alarm. Dan besok pagi saya juga akan membantu adik untuk beres-beres, Bu, untuk berangkat ke sekolah, Bu. Bagus. Apakah kamu butuh bantuan untuk melaksanakan rencanamu itu, Juria? Saya akan sampaikan sama mama saya, Bu, untuk mengingatkan saya kembali. Kira-kira dari pertemuan singkat kita ini, apa yang sudah kamu dapatkan? Alhamdulillah, Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Dan saya dapat bertanggung jawab dari keterlambatan saya, Bu. Baiklah, Juria. Semoga kedepannya kamu bisa melaksanakan rencana kamu sesuai dengan harapan kamu yang kamu rencanakan tadi, sehingga kamu tidak terlambat lagi. Silahkan kembali ke kelas ya, Juria. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya permisi ya, Bu. Ya, silakan. Itu
skenario coaching yang pertama. Mm, Lanjut untuk skenario coaching yang kedua. ya. Di mana di sini Ibu Mahda sebagai guru kelas 3 SD dan Bu Juria sebagai rekan teman gurunya, rekan sejawatnya. Nah, Bu Madalena salah satu guru yang mengajar di SD. Selama mengajar, beliau tidak mempunyai buku paket sebagai bahan ajar di kelas. Bu Madalena mendatangi Bu Juria untuk melakukan coaching. Nah, lanjut. Oke, Oke. langsung kita mulai ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Juria. Waalaikumsalam Bu Lena. Iya, maaf ya Bu, mengganggu waktu luangnya saat ini. Apakah Ibu ada waktu, Bu? Tidak apa-apa Bu, silakan duduk Bu. Kelihatannya Ibu kurang nyaman ini. Ada apa ya Bu? Iya, maaf ya Bu, izin banget mengganggu waktu luang Ibu. Sebenarnya saya itu ingin ngobrol sama Ibu tentang masalah saya dalam proses mengajar beberapa waktu ini. Kalau saya boleh tahu Bu, masalah apa yang Ibu hadapi dalam proses belajar mengajar Bu? Begini kan Bu, saya kan mengajar di kelas 3. Terus di dalam kelas itu saya nggak punya buku paket. Sehingga saya cari di perpustakaan juga tidak ada. Sehingga saya Bu mengajar itu mengambang saya rasa. Tidak sesuai dengan apa yang sudah saya tuangkan di RPP. Oh, begitu ya Bu. Selain itu, ada lagi Bu permasalahan yang Ibu hadapi di kelas? Ada Bu, karena mungkin buku pembelajarannya nggak ada. Terus siswa saya di kelas itu belajarnya nggak kondusif Bu. Main-main, ribut. Jadi sepertinya nggak pas untuk belajar. Jadi materi yang saya sampaikan itu rasanya tidak selesai begitu Bu. Bisa jadi ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar permasalahan Ibu dapat teratasi dengan baik ya Bu ya? Gimana ya Bu? Saya pingin Bu mendownload buku paket atau buku referensi lainnya dari internet. Jadi saya bisa menggunakan itu untuk bahan ajar dengan cara saya ngeprint atau untuk memudahkan siswa saya, mungkin file-filenya bisa saya share sama orang tua murid masing-masing Bu. Jadi anak-anak bisa belajar juga di rumah. Wah, luar biasa sekali Bu. Dari ide-ide yang Ibu sebutkan tadi, kapan ya Ibu akan mulai melakukannya? Kalau bisa sih Bu, secepatnya. Saya ingin melakukannya setelah pulang sekolah. Jadi besok bisa langsung dipakai hasil dari downloadan buku paketnya. Baiklah Bu Mahda, semangat ya Bu ya. Dari Terima pertemuan kasih kita Bu. ini, dari pertemuan kita ini, apa yang Ibu dapatkan ya Bu Mahda? Saya merasa lega sekali karena unek-unek saya sudah saya keluarkan. Kemudian saya juga sudah bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan saya. Mudah-mudahan dengan saya mendownload buku paket atau referensi lain, jadi saya di kelas bisa lebih baik lagi mengajar dan saya bisa menjalankan tugas saya sebagai guru kelas. Baiklah Bu, semoga Ibu dapat melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu buat tadi ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Juria sudah mau dengarkan unek-unek saya. Saya permisi dulu Bu untuk masuk kelas. Sama-sama Bu Mahda, saya juga mau masuk ke kelas. Mari Bu. Ya, ayo Bu. Ya, demikianlah tadi atas skenario percakapan kami. Refleksi diri ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya komunikasi sudah lancar. Ya, sudah menggambarkan kemitraan bukan sebagai ada orang yang lebih pintar dengan orang yang lebih atau di bawahnya seperti itu. Kemudian
percakapan sudah menunjukkan ada tujuan ngobrolnya sudah ada, yaitu tadi untuk mengatasi keterlambatan, kemudian sudah ada identifikasi masalah, apa penyebab dari keterlambatannya, kemudian rencana aksi, tadi si anak tadi yang terlambat mulai mau melakukan perbaikan diri dengan cara memasang alarm, kemudian mengerjakan tugas setelah pulang sekolah, kemudian mau membantu adiknya untuk beres-beres sebelum berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat, atau perginya atau berangkat sekolahnya itu lebih cepat lagi. Nah, kemudian apa yang perlu ditingkatkan gitu. Yang perlu ditingkatkan dari kegiatan ini adalah bagaimana pemahaman kita dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam menentukan tujuan, dalam menentukan identifikasi, kemudian pertanyaan yang berbobot juga untuk rencana, sampai dia pertanyaan-pertanyaan yang mendukung tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan oleh si koci. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Tadi di awal kita sudah melakukan teknik stop sederhana, yaitu dengan cara menarik napas, menahan napas sebentar, dan kemudian melepaskan sampai benar-benar tenang atau rileks. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai coaching, kita melakukan evaluasi dengan cara refleksi apa yang sudah kita benahi. Nah, kemudian di situ kita juga tetap fokus kemarin ya. Tadi kita tetap fokus dalam tujuan kita, tujuan coachingnya apa. Nah, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, di sini yang perlu ditingkatkan itu atau yang diperbaiki mungkin cara kita atau kemampuan berbicara kita sehingga orang lain lebih luas atau tidak merasa seperti dipojokkan seperti itu, tapi kita memang menghadirkan rasa persaudaraan atau kasih, kita seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si koci. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus lebih memahami apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh si koci agar kita benar-benar bisa paham bagaimana cara dia menanggulangi masalahnya. Nah, kemudian ya yang perlu ditingkatkan lagi yaitu sering-sering atau latihan kecil, latihan singkat dalam pelaksanaan coaching dengan langkah tirta seperti ini. Nah, refleksi atau umpan balik dari coaching. Dari coaching ini pertanyaan coaching apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Nah, pada saat di coaching saya sebagai coaching, saya merasa saya menemukan seseorang yang mampu mengerti atau memahami permasalahan saya merasa seperti saya menemukan orang yang tepat untuk curhat, untuk cerita seperti itu. Jadi saya mulai percaya diri dan lebih bersemangat lagi setelah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Demikian Bu, refleksi dari saya. Terima kasih Bu. Baiklah, untuk refleksi yang kedua, refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu komunikasi yang baik antara si coach dan si coachee. Lagi selama percakapan berlangsung terlihat tujuan sudah jelas dan baik dalam pemaparannya. Dalam rencana aksi pertanyaan yang diberikan coach mampu membuat coach menjelaskan rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini yang perlu ditingkatkan yaitu seperti Ibu bilang tadi ya, pemahaman tentang metode tirta dan langkah-langkah coaching dan
kemampuan untuk mengkomunikasikan coach, mengarahkan coach perlu dilatih dan diperbaiki lagi. Dan kemudian mencari referensi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Ya, sama ya Bu Lena, seperti Bu Lena tadi. Pertama kami melakukan sebelum coaching, kami melakukan teknik stop. Selanjutnya kami memahami situasi dan kondisi masing-masing. Tetap fokus terhadap tujuan yang apa saja yang ingin didiskusikan. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu ditingkatkan ini, meningkatkan kemampuan berbicara, lagi mengkondisikan waktu, tempat yang nyaman, tenang agar proses coaching dapat berjalan lancar dan menghasilkan solusi positif untuk si coach. Adapun refleksi umpan balik dari coach, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang dirasakan ya, otomatis dia merasakan lega, si coach merasakan lega karena apa yang unek-unek yang di hatinya sudah tersampaikan dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Demikian atas refleksi yang kedua. Yang saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.